Salam Budi Luhur. Halo, saya Cornelia Linda dari Prodi Hubungan Internasional Angkatan 2024 dengan NIM 2442500126 dengan judul tugas Diplomasi Equatorial Guinea, Past and Present. Halo semuanya, selamat datang di vlog kali ini. Hari ini kita akan menjelajahi perjalanan diplomasi Equatorial Guinea, sebuah negara kecil di pesisir barat Afrika yang mungkin jarang terdengar namun punya kisah diplomasi yang menarik sejak meraih kemerdekaan pada tahun 1968 hingga saat ini. Mulai dari diplomasi bilateral dengan negara tetangga, keterlibatannya dalam organisasi regional Afrika, hingga kiprahnya dalam forum internasional seperti PBB, semuanya menunjukkan bahwa negara ini berusaha membangun citra, kerjasama, dan stabilitas di panggung dunia. Setelah lepas dari kolonialisme Spanyol pada tahun 1968, Equatorial Guinea menghadapi tantangan besar, politik yang belum stabil, sumber daya terbatas, dan citra internasional yang belum terbentuk. Presiden pertama, Francisco Marias Guema, memusatkan kekuasaan dan menutup diri dari dunia luar, menyebabkan isolasi diplomasi yang cukup panjang. Namun setelah tahun 1979 ketika Teodoro Obiang Guema Mbasogo mengambil alih kekuasaan, arah diplomasi negara ini mulai berubah. Pemerintah mulai membuka hubungan dengan negara-negara Afrika lainnya dan dengan bekas penjajahannya Spanyol. Dalam diplomasi bilateral, Equatorial Guinea berupaya menjalin hubungan baik dengan negara-negara yang berperan penting dalam ekonomi dan energi. Spanyol tetap menjadi mitra utama dalam bidang budaya, pendidikan, dan bantuan teknis. Sementara itu, hubungan dengan Amerika Serikat mulai menguat sejak penemuan minyak di perairan negara ini pada tahun 1990-an. Selain itu juga, Equatorial Guinea juga mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga seperti Gabon, Kamerun, dan Nigeria melalui kerjasama bidang keamanan dan perdagangan. Dalam konteks regional, Equatorial Guinea aktif di African Union dan Economic and Monetary Community of Central Africa. Negara ini juga menjadi anggota Economic Community of Central Africa Stage. Melalui forum-forum ini, Equatorial Guinea berpartisipasi dalam pembahasan keamanan kawasan, ekonomi berkelanjutan, dan integrasi infrastruktur Afrika Tengah. Selain itu, Malabo sering menjadi tuan rumah pertemuan penting, termasuk KTT Uni Afrika tahun 2014 dan beberapa konferensi energi Afrika. Dalam arena multilateral, Equatorial Guinea terus memperkuat perannya. Negara ini menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa sejak tahun 1968 dan pada tahun 2018 sampai 2019 bahkan terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, sebuah pencapaian besar untuk negara kecil. Dalam forum global, Equatorial Guinea fokus pada isu energi, pembangunan berkelanjutan, dan keamanan maritim di Teluk Guinea. Mereka juga mendukung agenda SDGs, terutama dalam bidang energi bersih dan kota berkelanjutan. Selain pemerintah, diplomasi Equatorial Guinea juga dilakukan melalui aktor non-pemerintah atau yang dikenal dengan multi-thread diplomasi. Beberapa LSM lokal bekerja sama dengan lembaga internasional seperti UNDP dan UNESCO dalam proyek pendidikan dan pelestarian lingkungan. Perusahaan minyak Gap Petrol dan perusahaan asing seperti Exxon Mobil juga bagian
dari diplomasi ekonomi, membawa investasi, dan memperkenalkan Equatorial Guinea ke dalam dunia bisnis global. Di sisi lain, universitas dan lembaga kebudayaan ikut mempererat hubungan dengan negara lain melalui pertukaran pelajar dan festival budaya Afrika. Meski mempunyai berbagai pencapaian, Equatorial Guinea juga menghadapi tantangan diplomasi, mulai dari isu transparansi ekonomi, hak asasi manusia, dan diverifikasi ekonomi pasca minyak. Namun, pemerintah berusaha memperbaiki citra melalui forum internasional dan investasi sosial. Mereka mulai mengusungkan gagasan Equatorial Guinea 2035 untuk menekankan diverifikasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Baik, untuk penutupnya, dari isolasi politik di masa lalu hingga menjadi pemain aktif di panggung Afrika dan dunia, diplomasi Equatorial Guinea telah berkembang pesat. Meski ukuran negaranya kecil, perannya di kawasan Afrika Tengah semakin diperhitungkan. Inilah bukti bahwa diplomasi tidak selalu bergantung pada kekuatan besar, melainkan pada komitmen untuk membangun kepercayaan dan kerjasama internasional. Baik, saya akhiri dari presentasi saya. Saya Cornelia Linda, terima kasih. Salam Budi Luhur.